Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 53 mau mempresentasikan final project Komjar kita. Kita mendapatkan dua exploit type, yaitu yang pertama insecure file upload dan yang kedua insecure password change. Jadi yang dari insecure file upload itu kita pertama sistem kita sengaja dibuat agar tidak memvalidasi file extension atau MIME type. Jadi user dimintanya untuk nge-upload file gambar JPEG, JPG dan PNG. Cuma sebenarnya dia bisa nge-upload file-file yang lain. Contohnya yang kita pakai di sini itu HTML yang bisa dieksekusi browser nanti. Jadi kita buat payload.html isinya skrip kecil seperti ini yang diupload ke website. Nanti websitenya udah diupload, dia nggak ngasih download, cuma nanti ngeliatin gambarnya. Tapi kan karena isinya HTML bukan gambar, jadi kodenya dijalanin, masuknya seperti ini. Ada tulisan if you see this redirect failed. Kan tadi udah keluar ya, redirectnya mestinya gambar tapi malah dapatnya ini. Nah, ini tuh dampaknya ke sistemnya yang aslinya itu bisa yang pertama serangan stored XSS, yaitu pada dasarnya cara mencuri session cookie, atau phishing dengan mengupload halaman login palsu. Untuk perbaikannya kita pasang file filter doang pada backend dan dipasangin whitelisting. Jadi dia cuma boleh nerima JPEG, PNG atau JPEG. Ini contoh bentuknya di-upload lagi payload.html tapi malah nol karena nggak diterima. Kalau dilihat di browser type-nya invalid file type. Penggantian password, tetapi ada vulnerable di dalam fitur ini di mana tidak ada validasi input yang baik, sehingga parameter yang diambil itu hanya email dan password dari body tanpa verifikasi dari pengirimnya. Nah, next. Ya, jadi oleh karena itu bisa dilakukan eksploitasi dengan menggunakan Postman atau aplikasi semacamnya untuk memberikan body dengan email target serangan dan passwordnya bisa diisi bebas sehingga dapat dieksploit. Jadi bisa mengubah password tanpa perlu login atau menyerahkan password lama. Nah, ini bisa digunakan untuk akun takeover mengambil alih akun user lain dengan alamat email dan juga denial of service dengan mengganti password user yang sebenarnya. Nah, next. Nah, untuk perbaikan kita bisa menambahkan area authentication dengan mewajibkan user untuk memberikan password yang lama sehingga memverifikasi user yang mengganti adalah user yang valid dan password yang adalah password yang sedang ada saat ini yang berada di database, belum terjadi perubahan. Nah, next. Jadi, jadi conclusionnya itu pertama eksploitasi vulnerability fitur upload dan ganti password sukses. Ini berdampak ke keamanan user dan admin. Yang kedua, penerapan filter file type yang ketat dan validasi session user juga sukses menutup vulnerability tersebut. Dan yang ketiga, penutupan vulnerability ini simple dan cepat, tapi mudah dilupakan atau ditinggal. Nah, itu aja dari presentasi kami. Sekarang kita mau demo websitenya. Oke. Jadi ini untuk vulnerability yang pertama adalah login dulu. Nah, ini vulnerability yang pertama adalah dengan memasukkan payload dalam bentuk file HTML ke dalam file upload.
Nanti setelah diupload, file HTML ini bisa dibuka dan akan isi HTML itu redirect ke link yang lain. Sehingga ini jadi vulnerability. Nah, lalu untuk vulnerability yang kedua adalah change password. Jadi ini pertama untuk front end-nya, tapi pengganti passwordnya seperti ini. Nah, password diganti dan jika bisa dilihat bahwa untuk tes passwordnya bisa berubah. Ini lanjut ya. Lalu kemudian ini bisa melakukan mengganti password walaupun tidak melakukan login dengan menyertakan email yang akan diserang dan password yang diinginkan. Jadi saat dikirimkan password bisa berubah walaupun tidak melakukan login pada sebelumnya. Nah, saya lihat password juga sudah berubah. Nah, itu untuk demo vulnerability-nya. Ini kemudian untuk web yang sudah diperbaiki. Pertama juga dilihat perbaikannya dari segi backend. Ini terdapat sanitasi untuk melakukan supaya namanya inputnya dapat diterima tanpa adanya vulnerability. Lalu validasi menggunakan MIME type supaya tipe file valid yaitu gambar dan juga validasi extensionnya. Jadi file type itu hanya bisa diterima PNG, JPG, dan JPEG. Kalau misalnya upload lagi filenya, maka tidak bisa. Mungkin kalau dilihat dari responsnya adalah file tapi tidak valid. Nah, untuk change password ini untuk dari front terdapat input baru, kita harus memasukkan password yang lama. Kita ganti lagi, passwordnya masih bisa diganti setelah itu. Nah, fungsi penggunaan password lama tadi saya jelaskan, yaitu supaya menghindari dari serangan digital tidak diketahui, sehingga jika ingin mengganti password membutuhkan password yang lama. Jika password yang lama tidak diberikan, maka akan responnya adalah ini error. Sekian dari demonya. Ya. Sekian dari kami, kelompok 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.